Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Biani dan juga Uminda, selaku pengasuh pesantren Super Kembali Manifidya dan juga pada Gus Awa, Gus Amin Emilah, Nizara dan juga pada Ningria dan juga kepada senam guru-guru yang saya hormati dan juga kepada jajaran para pengurus dan tidak lupa juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Nah, jadi di sini saya Teresa Aziza dari kelas dan tidak lupa juga kepada orang tua saya. Dan jadi di sini saya Teresa Aziza dari kelas 12 akan menjelaskan tentang Kitab Faridul Bahiyah yang ke-14. Nah, jadi ini berisi kaidah mukhtalaf, itu kaidah yang ke-6 sampai kaidah yang 10. Nah, pertama kaidah yang ke-6 bunyinya al-ainu musta'aratur rohni halil mughalabu fiha janibud domani au janiba ariyat. Artinya tentang barang pinjaman yang dia itu digadaikan. Nah, yang dimenangkan itu tanggungannya atau pinjamannya. Nah, kalau pendapat pertama itu tanggungannya, yang kedua itu pinjamannya. Nah, jadi ada seseorang dia tuh minjem ke temannya itu arloji. Habis itu barang pinjamannya itu digadain sama dia. Ternyata rumah gadainya itu kebakar. Nah, itu gimana? Wajib si penggadainya itu ganti apa enggak? Nah, jadi menurut kaidah yang pertama, dia tuh si penggadainya itu tidak wajib mengganti. Tapi menurut pendapat yang kedua dia tuh wajib mengganti. Habis itu kaidah yang ketujuh punya al-jawalatu hal hiya bay'un awistiqon. Artinya akad hawalah itu jual beli atau pembayaran. Nah, menurut pendapat yang pertama itu jual beli, menurut pendapat yang kedua itu adalah pembayaran. Nah, contohnya ada si A tuh ngutang pada si B itu sebesar Rp1.000. Ternyata si B itu ngutang lagi ke C sebesar Rp1.000. Terus si B itu ngomong ke A, "Ntar kamu bayarnya ke C aja, soalnya aku punya utang ke C." Kayak gitu. Nah, kayak gitu dia tuh merupakan khiyar pembayaran atau bukan. Nah, menurut pendapat yang pertama dia tuh ya, tapi menurut pendapat yang kedua itu bukan. Habis itu kaidah yang ke-8 punya al-ibro hal hiya iskotun au tamlik. Artinya ibro itu dia tuh pengguguran atau memilikan. Menurut pendapat yang pertama itu merupakan pengguguran. Kalau menurut pendapat yang kedua itu memilikan. Nah, contohnya itu ada seorang anak, dia tuh minjam pada bapaknya uang sebesar 10.000. Nah, lalu bapaknya tuh mengibrokkan atau membebaskan hutang anaknya tadi. Nah, pertanyaannya itu tuh dapat ditarik, ibroknya itu dapat ditarik kembali atau tidak. Nah, menurut pendapat yang pertama dia itu nggak boleh karena dia itu nggak boleh karena iskot atau ya. Tapi menurut pendapat yang kedua dia itu boleh karena memberi, kayak gitu. Itu kaidah yang ke-9 bunyinya al-iqolatu hal hiya fashun au bai. Artinya iqolah dia itu fasa. Iqolah itu fasa, membatalkan jual beli, atau bai yang dia tuh jual beli kembali. Nah, contohnya tuh ada seorang muslim, nah dia tuh memberi budak kafir kepada orang kafir. Nah, setelah pembelian itu tadi, si budak tadi itu menjadi Islam. Habis itu sama si A tuh kayak dia tuh ngebatalin pembelian itu tadi gitu. Nah, itu jadi gak jadi beli atau ikolah. Nah, pertanyaannya itu jadinya tuh gimana? Nah, jadi kalau semama dia tuh fasa, maka ikolahnya tuh boleh terjadi. Tapi kalau semama dia tuh jual beli kembali, maka gak boleh ikolah kan gitu. Terus kaidah yang terakhir atau kaidah yang ke-10 punya asadaku muayyanu fiyadi zauji qabla qabdi madamu mundomama akadin audoma na batin salah jadi tulisan gue sama. Nah, artinya mas kawin, jadi apabila mas kawin itu tetap di tangan suami, belum diberikan pada istri. Nah, itu ntar yang membayar zakat itu siapa? Istrinya atau suaminya.
Nah, menurut pendapat pertama dia itu merupakan teman akad, menurut pendapat yang kedua dia itu merupakan temannya. Nah, sama kayak permasalahan tadi, mas kawin yang ada di suami anggap aja uangnya itu 100.000, itu belum dikasihin ke istri selama 1 tahun. Nah, ntar kalau sama ada bayar zakat, itu yang bayar itu siapa? Nah, jadi menurut pendapat yang pertama, yang bayar itu istri, jadi istri itu tidak wajib bayar zakat. Tapi menurut pendapat yang kedua, sang istri itu wajib membayar zakat. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.